Oke, apa kabar semuanya? Masuk ke pertemuan ke 9 atau 10, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara kita menampilkan data pelanggan yang menggunakan function index, kemudian bagaimana cara membuat tambah pelanggan, dan pada pertemuan minggu ini kita akan membahas cara membuat button edit ini sehingga berfungsi untuk mengedit data yang akan kita edit dengan primary key yang bernama Donna. Jadi kalau kita lihat di URL-nya di sebelah kiri bawah itu localhost garis miring e-commerce garis miring pelanggan garis miring edit garis miring Donna, di mana pelanggan itu adalah controller atau kelas dari pelanggan, kemudian edit ini adalah function yang harus kita kerjakan pada pertemuan ini, dan Donna adalah primary key-nya atau parameter yang akan kita lempar. Jadi kalau kita di row yang pertama itu primary key-nya adalah Donna, kemudian kalau kita ke row yang kedua primary key-nya adalah Lau. Jadi jika kita mengklik kita akan mengedit yang namanya Donna. Kalau saya klik yang row kedua maka saya akan mengedit primary key yang namanya Lau, kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengambil data di model dan akan menampilkannya ke bagian edit. Kemudian kita butuh view untuk menampilkan data-data tersebut. Nah, kalau kita buka pertemuan kita yang ke-10 itu bagian halaman edit, itu kita harus melewati 3 tahapan di mana kita akan membuat function edit di dalam controller pelanggan. Jadi controller pelanggan itu telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya menambahkan function edit sesuai dengan URL yang tadi kita lihat. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita membuat function info underscore pelanggan di model yang namanya pelanggan underscore model, dikarenakan kita telah membuat model tersebut. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya menambahkan function saja. Nah, untuk yang tahapan yang ketiga itu kita membuat view yang namanya edit underscore pelanggan. Jadi untuk tahapan 1 dan 2 kita hanya menambahkan function saja dan filenya telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk yang tahapan yang ketiga kita membuat file yang namanya edit underscore pelanggan. Nah, kita buka editor untuk menambahkan function edit. Nah, di controller kita buka controller pelanggan. Nah, di mana kita telah buat function index ini untuk menampilkan data, function tambah itu untuk menambah data. Nah, yang ketiga adalah function edit. Nah, kita tambahkan setelah tutup function tambah. Jadi yang ini adalah buka function tambah dan yang ini adalah tutup function tambah. Kita tambahkan komentar and fungsi tambah ya. Nah, selanjutnya kita buat functionnya. Nah, kita buka di pertemuan kita yang ke-10. Di sini function edit itu terdapat satu parameter yang namanya ID. Ini adalah primary key yang kita lempar tadi. Jadi kalau kita edit yang Donna, maka ID ini itu sama dengan Donna. Kayak gitu. Nah, di sini ada percabangan di mana if yang pertama itu nilainya false, maka dia akan menampilkan data pelanggan. Kemudian fungsi else yaitu untuk menyimpan data. Nah, untuk ilustrasinya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk yang if yang pertama, jika nilainya false itu jika kita ngeklik, jadi kita klik button edit, maka dia akan menampilkan form mengenai data tersebut. Nah, ini ada di bagian if form validation itu nilainya false. Nah, else itu artinya form validation itu nilainya true, atau kita udah ngisi data dan kita klik submit atau simpan. Jadi nilainya
true jika kita klik simpan. Maka dia akan masuk ke else dan menyimpan data ke tabel yang namanya pelanggan. Nah, data yang disimpan itu sesuai yang kita isi di bagian form, di mana primary key-nya adalah kode pelanggan atau yang kita lempar tadi, yaitu Dona atau Lau. Nah, kita buat controllernya, buat function edit dengan parameter ID, itu kita kasih nilainya kosong aja. Nah, di sini kita isi form validation. Ini fungsinya untuk kita set rules atau kita kasih aturan untuk waktu kita mengisi data. Jadi untuk rulesnya di sini itu kita wajib mengisi data-data seperti kode pelanggan. Jadi nilainya akan false jika data tersebut kosong atau tidak terisi. Nah, kita kasih tulisan require atau wajib diisi. Nah, di sini kita ada 4 rules-nya. Yang pertama kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, alamat pelanggan wajib diisi atau tidak boleh dikosongkan. Kemudian yang terakhir adalah telepon pelanggan. Jadi ini 4 yang wajib kita isi. Nah, kemudian kita pasang percabangan if jika form validation-nya itu kita run, itu nilainya false, maka dia akan menampilkan form dari edit pelanggan. Jadi di sini kita load view yang namanya edit underscore pelanggan. Nah, di sini kita masukkan variabel yang namanya data, di mana data ini nilai tipenya adalah array yang berisi lokasi dari edit pelanggan tersebut. Jadi lokasinya itu ada di folder pelanggan, nama filenya itu edit underscore pelanggan. Jadi untuk proses selanjutnya kita harus membuat yang namanya edit underscore pelanggan. Selanjutnya kita kasih koma. Nah, di sini kita harus melempar data yang diambil dari pelanggan model. Jadi di sini data, di mana kita ambil data tersebut dari pelanggan model. Nama fungsinya itu info underscore pelanggan. Nah, di sini kita kasih parameter ID, itu jadi data yang diambil sesuai dengan primary key-nya. Kemudian kita kasih koma. Nah, yang terakhir adalah primary key-nya kita lempar dengan nama kode pelanggan. Nah, kita ambil dari parameter yang ada di sini, di mana ini sesuai dengan URL. Jadi kalau URL edit kemudian garis miring Dona, maka ini nilainya Dona, seperti itu. Maka selanjutnya jika kita memanggil variabel ID, maka ini nilainya Dona, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan datanya itu ke dalam variabel data ini, maka proses selanjutnya kita tinggal lempar variabel tersebut ke dalam view. Kita tulis this load view. Nah, kita tulis nama view-nya. Karena di sini kita gunakan template, maka kita tulis lokasi dari template-nya, di mana kita masukin ke folder layout, terus nama filenya itu adalah wrapper. Nah, terus data yang kita lempar variabel data. Nah, sampai di sini if yang menampilkan data atau menampilkan form itu telah selesai kita buat. Sekarang kita buat yang bagian else-nya untuk menyimpan data pelanggan.
Nah, di sini data-datanya kita masuk ke dalam yang namanya data. Jadi data sama dengan array, di mana isi dari array tersebut adalah nama pelanggan, kemudian metode yang kita gunakan untuk melempar data itu kita gunakan post, jadi input post. Nah, selanjutnya ini name dari setiap inputan. Jadi waktu kita membuat bagian formnya, nah setiap inputan itu ada name-nya, dan name-nya tersebut yang bakal kita simpan dan kita taruh di sini. Nah, untuk mempermudah kita gunakan name yang sama dengan tabel pelanggan. Jadi antara database dengan bagian codingan kita menggunakan penamaan yang sama. Nah, setelah kita simpan nama pelanggan, kita lanjut lagi menyimpan alamat pelanggan. Setelah alamat pelanggan, kita simpan telepon pelanggan. Setelah telepon pelanggan, kita simpan kota pelanggan. Kemudian kita lanjutkan ke email. Dan yang terakhir password. Nah, untuk bagian where, selain data yang mau kita simpan, kita harus kasih tahu where primary key-nya tersebut, dimana kita akan menyimpan data dari array ini itu masuk ke dalam primary key ini dari menu tersebut. Jadi untuk menu pelanggan itu primary key-nya KD pelanggan, dimana KD pelanggan itu sesuai dengan primary key yang akan kita edit. Jadi this input post, kemudian yang dapatnya adalah kode pelanggan. Nah, kemudian kita simpan ke general model yang fungsinya adalah edit data. Nah, di sini ada 3 parameter. Parameter yang pertama adalah nama tabel. Jadi kita tulis nama tabelnya adalah pelanggan, kemudian koma. Nah, di sini parameter yang kedua adalah datanya. Jadi di sini kita pakai variabel data. Jadi kita tulis saja data. Nah, yang ketiga adalah parameter where-nya. Jadi kita tulis where data. Jadi kita samakan. Jadi kalau di sini where data, maka yang ini juga where data. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita melakukan simpan, maka kita harus redirect ke halaman awal. Jadi kita tulis redirect, kita tulis base URL, jadi pindahnya ke localhost garis miring e-commerce. Nah, kita kasih garis miring lagi untuk menentukan controller yang mana. Jadi kita kembali lagi ke awal, jadi kita tulis ke controller pelanggan. Nah, sampai di sini untuk bagian controller telah kita buat. Selanjutnya kita buat function info underscore pelanggan yang ada di pelanggan model. Jadi kita buka model, kita buka pelanggan underscore model, kita buat function yang baru yang namanya info underscore pelanggan. Nah, di sini kita tulis query. Nah, di sini info pelanggan, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini info pelanggan itu ada parameternya ID, sehingga waktu kita terima kita juga harus tulis parameternya ID. Nah, kemudian kita
ambil data tersebut di database, di SDB, di mana query-nya adalah select bintang from pelanggan where KD pelanggan sama dengan ID. Nah, jika datanya itu ada, jadi 6 rows-nya jika dia lebih dari 0, jumlah datanya lebih dari 0, maka kita akan return nilai tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan data di tabel pelanggan, maka dia akan return false. Nah, perbedaan antara bagian tampil dan bagian edit itu ada di bagian returnnya. Untuk bagian tampil, kita menampilkan semua data, maka kita gunakan result. Sedangkan untuk edit, kita hanya mengedit satu row data atau satu primary key, sehingga kita gunakan yang namanya row atau satu baris gitu. Nah, kita kembali lagi ke bagian controller. Setelah kita membuat function edit di controller pelanggan, kemudian kita ambil datanya di pelanggan model dengan nama function itu info underscore pelanggan. Nah, selanjutnya kita buat bagian view-nya sesuai dengan yang kita tulis. Jadi di sini kita buat folder pelanggan. Nah, di dalam folder pelanggan kita buat file yang namanya edit underscore pelanggan. Nah, di sini kita buka view pelanggan, kita klik kanan, new file, kita kasih namanya edit underscore pelanggan dengan ekstensi .php. Kita simpan. Nah, kemudian untuk menampilkan data, kemudian untuk menyimpan data, kita butuh yang namanya view. Nah, untuk bagian view kita tambahkan heading. Jadi kita kasih tag H2 atau heading 2, align center untuk rata tengah, kemudian kita kasih nama edit pelanggan, kemudian tutup heading 2. Kita lanjut ke bagian form atau inti dari edit pelanggan ini. Jadi form, kita kasih metode sesuai dengan controller tadi, kita gunakan method post. Jadi kita buka controller. Nah, di sini kita gunakan input post, yang artinya kita gunakan method post, sehingga untuk bagian view-nya kita samakan. Jadi terdapat dua metode, ada post, ada get. Nah, action ini fungsinya jika kita klik submit, dia akan mengarah ke URL di bagian action. Nah, actionnya kita isi sesuai dengan lokasi function edit tersebut. Echo base URL. Kemudian setelah tutup tag PHP, ini nama controllernya pelanggan. Kemudian nama functionnya edit. Nah, selanjutnya kita kasih tag PHP lagi untuk menampilkan parameter dari kode pelanggan tersebut. Jadi kita edit sesuai dengan primary key ini. Nah, dari mana kita dapat variabel KD underscore pelanggan? Itu dapatnya dari pelanggan, di mana kita telah melempar variabel kode pelanggan yang isinya sesuai dengan URL. Jadi kode pelanggan ini dapatnya dari variabel ID, dan variabel ID itu dapatnya dari URL. Jadi kalau kita buka websitenya, ini URL-nya itu parameternya Dona, sehingga di bagian ID ini nilainya Dona, dan waktu kita ngelempar ke view, ini nilainya KD pelanggan itu nilainya Dona. Nah, kita kembali lagi ke bagian view. Nah, selanjutnya untuk bagian view kita terdapat beberapa inputan dan beberapa label. Nah, label ini fungsinya untuk membuat tulisan di atas inputan untuk memudahkan kita mengisi data tersebut. Jadi waktu kita mengisi data kode pelanggan,
maka labelnya itu adalah kode pelanggan. Oke, jadi di sini yang pertama adalah kode pelanggan. Kita tutup labelnya. Iya, ini masih kurang tutup ya. Tutup dari form. Nah, selanjutnya setelah kita buka label dan tutup label, sekarang baru kita tambah input. Nah, input di sini kita gunakan tabnya itu teks. Kemudian kelasnya itu gunakan form control. Name-nya itu kd_pelanggan. Value di sini itu sesuai dengan data yang kita ambil dari model. Jadi value ini bakal nampil di bagian inputannya. Nah, terdapat satu miss, kita harusnya tambah tag P atau tag paragraf. Jadi kita nggak perlu enter lagi, dia akan otomatis untuk mengenter. Nah, setelah kita buat satu inputan, maka kita tinggal copy saja dan kita pastein di bawah. Kita ganti menjadi nama. Kemudian yang perlu diganti adalah name, nama underscore pelanggan, dan value-nya. Jadi ini yang bakal kita tampil itu data nama underscore pelanggan. Data ini dapat dari mana? Itu dapatnya dari controller. Nah, di sini kita ada ngelemparin data yang mana data itu diambil dari pelanggan model. Nama fungsinya info pelanggan. Jadi setelah kita ke model, kita ambil data sesuai primary key-nya tadi. Jadi kalau kita ID-nya itu nilainya Dona, maka kita ngambil data-datanya Dona nih, masukin ke variabel data dan kita lempar ke bagian view. Dan dia akan menampilkan semua data yang tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal lanjutkan. Setelah kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nah selanjutnya kita pastiin lagi, kita kasih namanya telepon pelanggan. Oh sorry, ini ada sedikit masalah pada chargernya, jadi kursornya sering pindah-pindah. Ini telepon pelanggan, kemudian kota, jadi ada 7 atribut, jadi di sini sudah ada 5, jadi kurang 2 lagi, yaitu email dan yang terakhir itu password. Oke, yang terakhir password. Nah, untuk password tabnya kita ganti jadi password, biar waktu kita ngisi itu bentuknya bintang-bintang. Nah, setelah kita menginput semua data-data atribut yang bakal kita tampilkan, nah selanjutnya kita buat yang namanya button. Kita tulis di sini paragraf P, kita kasih inputan, namanya tabnya dulu, itu tabnya submit, kemudian name-nya submit juga. Nah, value ini value tulisannya akan kita tampilkan di bagian webnya. Nah, ini setelah kita boleh tulis simpan, boleh tulis
submit, kita tulis saja simpan gitu ya. Nah, kita tutup inputannya, kita tutup paragraf, dan yang terakhir kita tutup form, kita simpan. Nah, selanjutnya kita buka bagian webnya kita lihat. Jadi kita refresh lagi ke depan. Nah, kalau kita klik button edit, maka dia harusnya masuk ke bagian if form validation nilainya false, dan dia akan menampilkan data-data sesuai dengan primary key ini. Jadi kalau kita edit yang low, maka dia akan menampilkan data low. Kalau kita ngeditnya dona, maka dia akan menampilkan data-data dona. Nah, seperti ini. Nah, jika kita akan melakukan edit, contohnya kita edit alamat, kita tulis Jalan Sudirman. Nah, kita simpan. Apakah dia akan menyimpan data tersebut? Nah, jika dia menyimpan, maka dia akan menampilkan data tersebut ke bagian view data pelanggan sesuai dengan apa yang kita edit. Nah, sampai di sini pertemuan ke-10 di mana kita buat function edit yang berisi function edit di bagian controller, kemudian info pelanggan di bagian model, dan view untuk menampilkan data-data edit pelanggan. Sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.